Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, kelas SKA dengan NIM 2022522165. Dengan mata kuliah Etika Profesi, kali ini saya akan menganalisis kasus etika yang berjudul Cambridge Analytica dan pelanggaran privasi data. Yang pertama, latar belakang kasus. Pada 2018, skandal Cambridge Analytica terungkap, di mana perusahaan data politik ini mengumpulkan data pribadi dari sekitar 87 juta pengguna Facebook tanpa izin eksplisit. Data tersebut diperoleh melalui aplikasi kuis psikolog yang dikembangkan oleh Alexander Kogan, seorang akademis yang mengakses profil penggunaan dan teman-temannya. Data ini digunakan untuk membuat profil psikologis guna mempengaruhi kampanye pemilihan presiden AS 2016, termasuk dukungan untuk Donald Trump. Kasus ini muncul di era Big Data, di mana platform sosial seperti Facebook menjadi sumber data masif, tetapi pengawasan terhadap akses pihak ketiga lemah. Yang kedua, masalah etika yang terlibat. Masalah utamanya adalah pelanggaran privasi dan konsen, di mana data pribadi digunakan tanpa persetujuan yang jelas, melanggar hak individu atau kontrol data. Ini juga melibatkan manipulasi informasi untuk tujuan politik, yang menimbulkan risiko erosi kepercayaan demokrasi, potensi diskriminasi berdasarkan profil psikolog. Yang ketiga, pentingnya kasus ini dalam konteks etika profesi IT. Kasus ini menyorot tentang etika dalam pengembangan pengguna teknologi data, seperti AI dan Big Data Analytics. Dalam profesi IT, ini menggarisbawahi perlunya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi untuk mencegah eksploitasi. Jika tidak diatasi, kasus serupa dapat merusak reputasi industri IT dan memicu regulasi ketat seperti GDPR yang mempengaruhi praktik global. Analisis kasus. Yang pertama, deskripsi peristiwa utama. Pada 2014, Kogan mengembangkan aplikasi This Is Your Digital Life untuk penelitian akademis yang mengumpulkan data dari pengguna Facebook dan jaringan mereka. Data ini kemudian dijual ke Cambridge Analytica tanpa pemberitahuan kepada pengguna. Perusahaan ini menggunakan data skandal terungkap pada Maret 2018 melalui investigasi The New York Times dan The Observer, memicu penyelidik global dan denda Facebook sebesar 5 miliar oleh FTC AS. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam dampak, yaitu pengguna Facebook. Sekitar 80 juta orang terpengaruh dengan risiko manipulasi psikolog dan pelanggaran privasi yang dapat menyebabkan trauma emosional dan diskriminasi politik. Yang kedua, Facebook. Sebagai platform, mereka gagal mengawasi akses data, menghadapi denda besar, kerugian reputasi, dan penurunan saham. Ini memaksa perubahan kebijakan privasi. Yang ketiga, Cambridge Analytica. Perusahaan ini bangkrut dengan dampak karyawan dan pemegang saham, serta tuduhan keterlibatan dalam manipulasi pemilu. Yang keempat, pemerintah dan masyarakat mendorong performa hukum seperti CCPA di AS, tetapi juga meningkatkan skeptisme terhadap teknologi digital. Yang ketiga, aplikasi standar dan kode etik profesional. AECM Code of Ethics menekankan avoid harms atau hindari kerugian dan respect privacy atau hormati privasi. Dalam kasus ini, Cambridge Analytica melanggar prinsip ini dengan mengumpulkan data tanpa konteks eksplisit
yang dapat dianggap sebagai kerugian psikologis dan sosial. Kode ini juga mendorong honesty atau kejujuran yang diabaikan melalui penggunaan data untuk propaganda. Dari perspektif deontologis, tindakan ini melanggar aturan moral universal tentang hak privasi, sementara utilitarisme menunjukkan bahwa manfaat politik jangka pendek tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang, seperti polarisasi sosial. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama, solusi yang dapat diterapkan untuk menangani pelanggaran privasi. Perusahaan IT harus menerapkan audit data rutin dan mekanisme consent opt-in yang ketat seperti yang direkomendasikan oleh GDPR. Misalnya, Facebook dapat menggunakan teknologi seperti diferential privasi untuk mengaburkan data pribadi sebelum dibandingkan. Individu dapat menggunakan alat seperti VPN atau pengolah kata sandi untuk melindungi data pribadi. Yang kedua, rekomendasi kebijakan atau tindakan. Perusahaan seperti Facebook harus mengadopsi kebijakan transparansi algoritma, terutama audit independen tahunan oleh badan seperti EFF atau Electronic Frontier Foundation. Individu dalam profesi IT harus mengikuti pelatihan etika wajib seperti spesifikasi ACM pada tingkat regulasi, seperti dapat memperkuat hukum seperti USA Freedom ACT untuk membatasi pengumpulan data tanpa surat perintah. Untuk mencegah kejadian serupa, rekomendasikan kolaborasi lintas sektor untuk standar global privasi data. Kesimpulannya, temukan utama dari analisis ini adalah bahwa skandal Cambridge Analytica menggunakan pelanggaran privasi yang mendalam melibatkan manipulasi data untuk kepentingan politik dengan dampak luas pada pengguna, perusahaan, dan masyarakat. Ini menegakkan perlunya penerapan kode etik seperti ACM kode untuk mencegah eksploitasi secara reflektif. Kasus ini menimbulkan bahwa praktik profesional IT harus memprioritaskan etika untuk membangun kepercayaan, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, dan menghindari risiko sosial seperti polarisasi politik. Jika tidak, teknologi dapat menjadi alat manipulasi daripada kemajuan. Itu saja yang bisa saya analisis dalam kasus ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.